Jadi kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kembali pertemukan kita di salah satu tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di masjid, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang mulia setelah melaksanakan salah satu kewajiban daripada kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan juga di majlis yang mulia, majlis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya ada sakinah, padanya ada ketenangan, padanya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada naungan malaikat-malaikat Allah, dan bahkan yang lebih mulia daripada itu semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa dzakarahumullahu fiman indah. Nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat-malaikatnya yang mulia. Bahkan duduknya kita, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kalaulah hanya sekedar untuk menunggu waktu salat ke salat berikutnya saja itu sudah mulia. Apalagi kalau kita mengisinya ya dengan majelis ilmu, maka kemuliaannya akan semakin bertambah. Ya, duduknya saja kita di rumah Allah sembari menunggu waktu salat berikutnya itu saja sebuah kemuliaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu bihil khati'at wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan terhadap perkara yang dapat menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Maka salah satu di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantizarus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah ya salat. Ya, artinya menunggu waktu salat, setelah salat yang kita lakukan kita tunggu waktu salat berikutnya, ya maka di situ kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwasanya malaikat senantiasa mendoakan kita. Ya, mereka senantiasa mendoakan kita dengan doa mereka, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Ya, maka luar biasa kemuliaan yang sedang Allah janjikan kepada kita saat ini, dan kita yakin akan hal itu. Maka mudah-mudahan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkenan memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja itu sudah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmat mereka? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ya, maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu adalah nikmat Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri.
Maka berusahalah kita untuk benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar, dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintah yang ia perintahkan, serta menjauhi larangan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'. Dan hendaklah kita jangan beribadah kepada Allah kecuali kita tahu itu adalah syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang berkah ini, di saat Allah turunkan hujan kepada kita, maka kita akan membahas pembahasan tentang al-birru was-silah, tentang berbakti dan silaturahim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram membuat bab tersendiri tentang ini, yaitu al-birru was-silah, berbakti dan silaturahim. Bahkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah membuat kitab khusus tentang hal ini, yang menceritakan kepada kita tentang riwayat-riwayat daripada para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita yang terdahulu, bagaimana berbakti mereka dan bagaimana silaturahim mereka. Yang mana kebanyakan kita hari ini keliru dalam memahami silaturahim yang benar. Hari ini kita menyangka silaturahim itu adalah mengunjungi teman-teman. Mengunjungi teman-teman, mengunjungi teman lama yang sudah lama tidak bertemu, lalu kita katakan mau kemana, mau silaturahim, kemana, bertemu teman-teman. Maka bertemu teman-teman, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu bukan silaturahim. Berkunjung di hari raya ke rumah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan seterusnya, lalu kita mengatakan itu silaturahim, itu bukan silaturahim. Itu hanya kunjungan antara seorang mukmin ke mukmin yang lainnya, dan itu juga sebuah ibadah yang mulia. Tapi silaturahim yang diminta oleh syariat, yang nanti akan kita sebutkan kemuliaan-kemuliaannya dan ancaman-ancaman bagi yang memutusnya, adalah menyambung silah, artinya menyambung. Menyambung hubungan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, memiliki hubungan rahim dengan kita, maka mereka-merekalah yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Mereka-merekalah yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan silaturahim ini. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab ini. Itu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ay yabsuta lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin Allah bukakan pintu rezekinya, Allah hamparkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan Allah tambahkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dia satu hadis di antara banyak hadis yang menyebutkan kepada kita tentang kemuliaan silaturahim tadi. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau yang lain Fathul Bari menjelaskan makna silaturahim tadi. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari? Kata beliau, silaturahim itu yutlaqu 'alal aqarib wa hum man bainahu wa bainal akhar nasabun sawa'un kana yarithu am la, sawa'un kana mahramun am la. Dan siapa yang dimaksudkan dengan rahim, yang mana kita diperintahkan untuk
menyambungnya, maka kata beliau rahimahullahu taala, yang dimaksud adalah al-aqarib, yaitu karib kerabat kita. Siapa mereka? Wahum man bainahu wa bainal akhar nasabun, yaitu antara dirinya dan orang lain, ya, dan orang itu ada hubungan nasab. Ada hubungan nasab. Ya, itulah silaturahim. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sampai-sampai mewanti-wanti kita. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian. Nah, kita hari ini tidak tahu nasab kita, Pak. Kita hanya tahu ayah kita, kakek kita nggak tahu kita. Pokoknya kita punya kakek, namanya kita nggak tahu. Dan kita tidak tahu siapa adik-adik kakek kita tadi. Tidak tahu kita siapa sepupu-sepupunya. Tidak tahu kita siapa, ya, cucu-cucunya yang lain. Kita hanya tahu hanya kita. Padahal tadi Umar katakan apa? Ta'alamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian, ketahuilah siapa kerabat kalian. Kemudian apa? Summa silu arhamakum, lalu sambunglah silaturahim kalian. Kepada mereka lah kalian seharusnya bersilaturahim. Banyak orang hari ini sangat baik kepada teman kantornya, Pak. Sangat baik kepada tetangga-tetangganya. Sangat ramah kepada sahabat-sahabatnya. Tapi judes kepada adik-adiknya. Ya, judes kepada adik-adiknya, tidak ramah kepada keponakan-keponakannya. Ya, tidak suka memberi kepada karib kerabatnya. Subhanallah. Padahal sekali lagi merekalah yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Yang kita menyangka silaturahim hanya sekedar mengunjungi mereka di hari raya saja. Ya kan, Pak? Sebagian kaum muslimin baru bertemu dengan pamannya di hari raya saja. Itu pun kalau ketemu, Pak. Itu pun kalau ketemu. Ya, baru dia mengunjungi keponakannya di hari raya saja. Baru dia mengunjungi bahkan orang tuanya hanya di hari raya saja. Subhanallah. Dan mereka menyangka silaturahim itu hanya sekedar mengunjungi saja, atau hanya sekedar menanyakan kabar saja. Padahal Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan, menerangkan tentang ayat yang berbicara tentang silaturahim ini, yaitu dalam surat Ar-Ra'd, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, terhadap orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ya dijanjikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Uqbad dar, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa mereka di antaranya? Alladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa menyambung hubungan terhadap orang-orang yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka senantiasa takut terhadap hisab yang buruk pada hari kiamat kelak. Maka berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, kata beliau rahimahullahu taala, silaturahim yakunu bainal aqarib. Silaturahim itu yaitu kita menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat kita. Wa dzalika yakunu bil maqali wal af'al wa bi infaqi bil mal. Dan silaturahim itu, kata beliau, yaitu dengan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, bahkan dengan memberikan harta kepada mereka. Lebih rinci Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang bagaimana silaturahim itu. Beliau meluruskan pemahaman kita yang keliru, yang selama ini memahami silaturahim hanya sekedar mengunjungi, hanya sekedar menanyakan kabar, atau hari ini karena teknologi sudah canggih hanya sekedar membuat grup keluarga. Ini tidak mau nelpon lagi, Pak. Ya, takut habis pulsa. Akhirnya apa? Buat grup keluarga, tanyakan kabar, cukup di grup keluarga WhatsApp saja. Dan tidak mau tahu tentang kabar mereka, keadaan mereka yang sebenarnya. Ya, maka kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, kata beliau, apa itu silaturahim? Kata beliau, wa takunu kadzalika bitanasi anidz zallat. Silaturahim itu, kata beliau rahimahullahu taala, yaitu dengan saling melupakan kekeliruan kerabat kita. Itu pertama, kata beliau. Banyak orang sekarang bisa memaafkan
teman-temannya apabila berbuat salah, namun mereka tidak bisa maafkan ketika saudaranya sendiri berbuat salah kepada dia. Subhanallah. Ini realita yang kita lihat. Ya, banyak dia di hadapan teman-temannya seperti sosok yang pemurah, sosok yang dermawan, sosok yang suka memaafkan ketika kawannya, sahabatnya berbuat kekeliruan. Tapi jangan coba-coba kalau kakaknya, adiknya, keponakannya, pamannya sekali-kali membuat kesalahan kepadanya, salah bicara kepadanya, salah sikap kepadanya, dia tidak mau menyapanya lagi. Terjadi, Pak, terjadi, dan banyak di masyarakat kita seperti itu. Ya, bahkan tadi ya bisa berbantah-bantahan bahkan antara kakak dan adik, ya, dalam memperebutkan harta dan seterusnya. Padahal silaturahim itu, kata Imam Al-Qurtubi, bitanasi anidzallat, lupakan kekeliruan mereka ketika mereka membuat kekeliruan. Lupakan. Wassafhi anil khati'at, dan maafkan mereka ketika mereka membuat kesalahan. Maafkan mereka ketika membuat kesalahan mereka yang Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik padanya. Jangan salah tempat. Betul tadi kita berbuat baik kepada teman-teman kita, itu baik. Ya, dan yang terbaik dari itu yaitu kita berbuat baik kepada kerabat kita. Ya, kepada kerabat kita. Ya, maka sebelum kita lanjutkan perkataan Imam Al-Qurtubi ini, kembali kita perjelas siapa itu orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Maka tadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Yang paling utamanya sesuai urutan yaitu ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita itu berada di saf terdepan. Ya, berada di urutan yang paling depan, orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita tadi. Orang yang paling pantas untuk kita lupakan kekeliruannya. Orang yang paling berhak untuk kita maafkan kesalahannya. Siapa? Orang tua kita. Orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua kita adalah silaturahim yang paling tinggi, yang paling utama, yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang paling berhak mendapatkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi ini, yaitu setelahnya Imam Al-Qurtubi tadi katakan wa tafaqqudil ahwal. Kemudian tanyakan keadaan mereka, cari keadaan mereka. Tafaqqud itu yaitu setelah kehilangan, tidak tahu lagi beritanya seperti apa keadaannya, seperti apa kabarnya, seperti apa kondisi keuangannya, dan seterusnya. Apakah dia masih sehat? Wa tafaqqudil ahwal. Perhatikan mereka, kaum muslimin. Tanyakan kabar mereka, tanyakan kesehatan mereka, tanyakan keuangan mereka. Kesehatan banyak yang nanya, Pak, tapi ketika keuangan, wa tafaqqudil ahwal. Tidak hanya itu, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wal infaqi alaihim bil mal. Berikan infak kepada mereka dengan harta. Ya, berikan kepada mereka harta ketika Allah berikan kepada kita kelebihan. Ya, ketika Allah berikan kepada kita kelebihan, orang yang paling berhak mendapatkan harta kita adalah kerabat kita. Maka kalau mereka adalah orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, yang mana kita diwajibkan untuk menafkahi mereka, itu kewajiban. Tapi kerabat kita yang tidak wajib kita nafkahi, ketika kita ada uang yang ingin kita sedekahkan, ketika ada harta yang ingin kita zakatkan, mereka yang paling berhak, yang paling pertama yang mendapatkan harta kita tadi. Ya, kata Nabi SAW, di antara bentuk infak yang terbaik yang kita keluarkan adalah infak kepada kerabat kita. Karena infak kepada kerabat kita, kata Nabi SAW, silatun wa sadaqah. Itu adalah silaturahim sekaligus sedekah, dapat dua kemuliaan sekaligus.
Selain dia bersedekah, saat itu juga dia sedang bersilaturahim. Maka kalau kita ingin sedekah, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslim, kita ingin berinfak, jangan lihat jauh-jauh dulu, lihat kerabat kita dahulu. Lihat keponakan kita, lihat paman kita, lihat bibi kita, lihat sepupu kita. Apakah ada di antara mereka yang sedang membutuhkan? Ada yang sedang membutuhkan biaya kuliah, ada yang sedang membutuhkan biaya sekolah, ada yang sedang membutuhkan biaya pengobatan, ada yang sedang membutuhkan untuk biaya kehidupan sehari-harinya. Banyak di antara kita yang tidak begitu perhatian terhadap mereka dan lebih perhatian kepada orang lain. Padahal sekali lagi infak kepada mereka, kata Nabi SAW, adalah silatun wa sadaqah. Itu adalah silaturahim sekaligus sedekah. Ya, silaturahim sekaligus sedekah. Lalu apa kata Imam Al-Qurtubi? Wabil auni 'alal hajah. Ya, dan bantu mereka ketika mereka membutuhkan. Bantu mereka. Ya, bukan malah mengata-ngatai mereka. Nah, sebagian keluarga, ya sebagian orang ketika berkeluarga tadi, ya adiknya, kakaknya ya sedang terkena musibah, malah diceramahi, Pak. Di saat keadaan tidak butuh ceramah dia. Yang butuh adalah bantuannya. Ya sudahlah, tidak mau memberikan bantuan, dia hanya sekedar ya menceramahi tidak pada tempatnya misalnya. Padahal itu adalah musibah. Ya, maka di saat seperti itu kewajiban kita apa? Selaku kerabat, berikan bantuan. Entah itu dengan tenaga tadi, entah itu dengan harta kita, entah itu dengan jabatan kita dan seterusnya. Ketika mereka membutuhkan, mereka yang paling berhak untuk mendapatkan bantuan kita. Wa bidaf'id darar. Dan kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan juga silaturahim itu dengan menghilangkan kemudaratan daripada kerabat kita tadi. Ya, ketika mereka kesusahan, ya ketika mereka ditimpa musibah, kita yang berusaha untuk menghibur mereka, kita yang berusaha untuk membuat mereka kembali ceria, kita yang berusaha untuk menghilangkan mudarat yang ada pada mereka, karena kita adalah kerabat mereka, karena kita adalah orang yang Allah perintahkan untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Wa bi talaqatil wajhi, dan dengan wajah yang ceria, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan kerabat itu dengan wajah yang ceria. Ya, dan itulah di antara wasilah ya sarana bersilaturahim yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Maka tadi kita katakan silaturahim adalah orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Maka yang paling utama, yang paling terdepan adalah ayah dan ibu kita. Ya. Kemudian anak-anak kita. Ya, secara urutan ayah dan ibu kita. Kemudian anak-anak kita. Kemudian saudara kandung kita. Ya, saudara kandung kita yang seayah dan seibu. Kemudian ayah dan ibu daripada ayah kita, ayah dan ibu daripada ibu kita, dan begitu seterusnya ke atas. Kemudian anak daripada anak-anak kita, seterusnya ke bawah. Ya, kemudian anak daripada saudara kandung kita tadi, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang paling utama mendapatkan kebaikan kita tadi, yang paling utama untuk kita sambung silaturahimnya tadi. Lalu siapa? Kemudian paman-paman kita dari jalur ayah, ya paman dan bibi kita dari jalur ayah, paman dan bibi kita dari jalur ibu. Ya, kemudian anak-anak mereka. Kemudian anak-anak mereka itu sepupu kita. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, memiliki hubungan nasab dengan kita. Baik mereka adalah kerabat-kerabat kita yang kelak mewarisi kita, atau kita mewarisi mereka ketika terjadi kematian. Baik mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan mahram dengan kita atau tidak. Karena kaidahnya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat,
setiap mahram kita adalah kerabat kita, namun tidak setiap kerabat kita adalah mahram kita. Itu perlu dipahami. Setiap mahram kita adalah kerabat kita, tapi tidak setiap kerabat kita adalah mahram kita. Ya, mahram Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23, siapa mahram-mahram kita. Maka selain itu mereka adalah kerabat kita tapi bukan mahram. Kendati pun mereka bukan mahram, karena mereka adalah kerabat kita, mereka adalah orang yang lebih pantas untuk kita perhatikan sebelum orang lain. Maka tadi perhatikan, Pak. Perhatikan ayah dan ibu kita. Ya. Perhatikan hak-hak mereka tadi. Yaitu maafkan kekeliruan mereka, maafkan kesalahan mereka, lupakan itu semua. Jangan pernah ada kita menyimpan di dalam hati kita. Janganlah pernah kita menganggap ayah dan ibu kita tidak adil kepada kita. Maafkan. Maafkan mereka kalau mereka seandainya tidak adil kepada kita, mungkin karena ketidaktahuan mereka. Harus berbuat adil kepada anak-anak. Tapi mungkin dikenakan ketidaktahuan mereka. Mereka mungkin lebih menyayangi sang kakak daripada sang adik. Maafkan. Maafkan ketika mereka melakukan kekeliruan itu. Lupakan kesalahan mereka. Ya, seandainya mereka pun melakukan kesalahan kepada kita. Seandainya orang tua melakukan kesalahan kepada kita, lupakan kesalahan mereka. Wa tafaqqudil ahwal, tanyakan keadaan mereka. Tanyakan keadaan mereka, tanyakan kesehatan mereka, tanyakan kondisi keuangan mereka. Ya, tanyakan bagaimana keseharian mereka. Karena mereka yang paling pantas untuk mendapatkan itu semua. Ya, ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma melihat seorang pemuda di musim haji menggendong ibunya, digendong Bapak Ibu kaum muslimin. Digendong ketika tawaf, digendong ketika sa'i. Tawaf itu 7 putaran, luar biasa letihnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika sa'i juga digendong. Ketika pergi ke Arafah juga digendong. Ketika pergi di Mina juga digendong. Ketika melempar jumrah juga digendong. Digendong terus oleh sang anak tadi, oleh pemuda tadi. Ketika sedang tawaf terlihat oleh Ibnu Umar. Maka ketika terlihat oleh Ibnu Umar, pemuda tadi bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kata pemuda tadi dengan penuh kebanggaan karena bakti yang luar biasa yang dia lakukan tadi. Ia bertanya kepada Ibnu Umar, hal jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Apakah dengan begini jasa ibuku selama ini telah terbalaskan? Maka apa kata Ibnu Umar? La, tidak. Walau zafratan wahidah, yang telah engkau lakukan itu, demi Allah tidak membalas jasa ibumu, walaupun satu helaan nafas yang sangat berat yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Kan banyak helaan nafas itu. Ya, seorang ibu ketika melahirkan anak, luar biasa beratnya nafasnya, luar biasa sakit yang luar biasa yang ia rasakan. Sekali helaan nafasnya, kata Ibnu Umar, itu ya apa yang telah engkau lakukan tidak cukup untuk membalas itu. Ya, tidak cukup untuk membalas. Subhanallah. Itu saja yang dilakukan pemuda tadi tidak cukup untuk membalaskan bakti, untuk membalaskan kebaikan sang ibu kepada anak. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak berbuat apa-apa untuk orang tua kita, lalu kita mengatakan kita telah membalas jasa ibu dan ayah kita. Subhanallah. Demi Allah, jasa ayah dan ibu kita tidak akan pernah terbalaskan, walaupun kita memberikan dunia dan segala isinya kepada mereka. Ya, bahkan ketika seorang pemuda datang jauh-jauh dari Yaman menuju Madinah, ya jauh-jauh datang dari Yaman menuju Madinah, bukan untuk pergi tamasya, bukan untuk pergi liburan, bukan untuk pergi bersenang-senang, tapi dia jauh-jauh datang dari Yaman menuju Madinah untuk ingin bergabung bersama pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan perang, di medan jihad.
dengan penuh kebahagiaan ketika sampai di kota Madinah. Dia katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang jauh-jauh dari Yaman. Aku datang ke sini wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad bersamamu. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Mereka tidak merelakanku pergi, tapi aku tetap pergi." Dia menyangka itu sebuah kebanggaan bagi dia. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada pemuda tadi? Karena tahu ibunya menangis, ya maka kata Nabi kepada pemuda tadi, "Irji' ilaihima." Kembali engkau ke Yaman. Padahal jarak tempuhnya itu hari ini Pak lebih daripada 1000 km. Ya dengan kendaraan ala kadarnya pada saat itu. Telah jauh-jauh dia datang dari Yaman. Tapi apa kata Nabi? Irji' ilaihima. Pulang engkau kembali ke orang tuamu. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Subhanallah. Orang tuanya menangis karena dia pergi jihad. Makanya para ulama mensyaratkan ketika ingin pergi jihad, syarat izin orang tua. Dalam keadaan jihad, apalagi kalau hal-hal yang hina, ya, yang membuat ibu kita menangis, membuat ayah kita menangis, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih murka lagi. Betapa banyak kita hari ini, ya, atau kita dahulu membuat ayah dan ibu kita menangis hanya dikarenakan kebodohan kita, hanya dikarenakan ya hal-hal remeh yang kita minta kepada mereka. Dikarenakan kenakalan kita, dikarenakan kedurhakaan mereka menangis. Bayangkan betapa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan kita. Jadi wala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangan durhaka. Untuk mengucapkan saja kata Allah itu tidak dibenarkan. Tidak ada lagi perkataan yang lebih ringan dari ini. Maka bagaimana dengan hal yang lebih besar daripada itu? Tentu itu akan mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan juga pernah datang seseorang kepada Ibnu Abbas. Dia mengadukan tentang dosa besar yang telah dia lakukan. Dia membunuh seorang wanita. Pemuda tadi membunuh seorang wanita karena cemburu lamarannya tidak diterima. Dia melamar tidak diterima lamarannya. Ketika datang orang lain melamar wanita tadi diterima, maka kena cemburu dia bunuh wanita tadi. Dan dia merasa berdosa. Dia mengadu kepada sahabat Ibnu Abbas pada saat itu. Dia katakan, "Hal li min taubah." Apakah masih ada kesempatan untuk bertaubat? Ya, maka kata Ibnu Abbas tanyakan kepada pemuda tadi, "Ummuka hayyah?" Apakah ibumu masih hidup? Apakah ibumu masih hidup? Maka kata pemuda tadi, "La, aku tidak punya ibu lagi. Ibuku telah wafat." Maka apa kata Ibnu Abbas? "Pulanglah engkau, perbanyak taubat kepada Allah, perbanyak amalan saleh, mudah-mudahan Allah mengampunimu." Lalu ketika pemuda tadi pulang, murid-murid Ibnu Abbas bertanya, "Wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau tadi tanyakan tentang keadaan ibunya? Apa gerangan, apa hubungan dengan dosa yang dia lakukan dengan ibunya masih hidup atau tidak?" Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Wallahi, demi Allah, inni la a'lamu amalan." Demi Allah, aku tidak tahu adanya amalan ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min birril walidain, daripada berbakti kepada kedua orang tua. Aku tidak tahu adanya amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi bakti kepada orang tua. Maka aku tanyakan tadi, orang tuanya masih hidup atau tidak? Mudah-mudahan kalau masih hidup, ketika dia berbakti kepada orang tuanya, dosa besarnya tadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dosa membunuhnya tadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena baktinya kepada orang tua. Ya, subhanallah. Inilah
ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu mereka. Bahkan tentang sebab turunnya firman Allah dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Ketika orang tuamu, kata Allah, memerintahkanmu untuk mencekutukanku, untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, sekalipun mereka menyekutukan Allah dan mengajakmu untuk menyekutukan Allah, tetaplah engkau berbuat baik kepada mereka. Orang tua kita nggak ada yang menyekutukan Allah. Ya, maka ayat ini turun kepada siapa? Turun kepada Malik ibn Ka'ab radhiyallahu taala an. Yang mana Malik ibn Ka'ab ini adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya kafir, tapi setiap hari dia bawakan makanan, padahal ibunya kafir. Ibu kita tidak kafir, ayah kita tidak kafir. Pernah nggak kita bawa makanan untuk mereka? Ya, pernah nggak kita perhatikan keadaan mereka? Malik ibn Ka'ab setiap hari bawakan makanan untuk ibunya tadi. Dia suapkan ibunya yang sudah tua renta tadi. Tapi ibunya mengatakan, aku tidak akan pernah makan, aku tidak akan pernah minum sampai engkau keluar daripada agama Muhammad. Maka apa kata Malik ibn Ka'ab radhiyallahu taala an? Wallahi ya ummah, demi Allah wa ibu, lau kanat indaki mi'ata nafs, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu nyawamu dicabut oleh Allah yang 100 tadi, dan karena engkau tidak mau makan dan minum ini, demi Allah aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Aku akan tetap berbakti kepadamu, aku akan tetap bawakan makanan untukmu, aku akan tetap bawakan minuman untukmu. Engkau mau makan atau tidak, itu terserahmu wahai ibu. Ya, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad. Maka turunlah firman Allah ini kepada Ka'ab ibn Malik atau Malik ibn Ka'ab radhiyallahu taala, yaitu memuji ya perbuatan Malik ibn Ka'ab ini, yaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sampai seperti itu. Ya, sahabat tadi tidak emosi, dia tahan emosinya karena ini adalah ibunya. Lalu bagaimana dengan kita yang ibu kita mungkin karena ketidaktahuannya, ya mungkin melarang kita berjenggot, melarang kita berjilbab lebar misalkan. Kenapa kita tidak sabar menghadapinya? Kenapa kita tidak sabar menjelaskannya? Itu dikarenakan ketidaktahuannya. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ibunya juga pada saat itu kafir. Setiap hari, setiap ibu Abu Hurairah mengunjungi ibunya, ibunya selalu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki Rasulullah. Ditahan terus oleh Abu Hurairah, ditahan terus oleh Abu Hurairah, ditahan setiap hari. Hingga akhirnya Abu Hurairah tidak tahan, namun dia tidak mengungkapkan kata-kata kasar kepada ibunya. Karena dia paham Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Bertemanlah kepada mereka, berbaktilah kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka akhirnya Abu Hurairah mengadu, tidak tahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ia kadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak tahan lagi. Tolong doakan ibuku agar diberikan hidayah oleh Allah. Seperti itu. Ya, bukan malah memutuskan silaturahim, bukan malah tidak menelponnya lagi, tidak mengunjunginya lagi, tidak memaafkan kesalahannya. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi berdoa tadi, Abu Hurairah pulang, dia dapati ibunya mandi. Setelah ibunya mandi, tiba-tiba ibunya keluar, ya setelah memakai pakaian ibunya keluar, ya menemui anaknya Abu Hurairah, lalu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya seperti itu. Ya, bakti dan silaturahim yang harus kita lakukan kepada orang tua kita. Ya, kepada orang tua kita. Bahkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya tadi Al-Birru was-Silah meriwayatkan tentang salah seorang ulama salaf, ulama kita yang terdahulu, yaitu Haywah ibn Shuraih. Haywah ibn Shuraih rahimahullahu taala, ketika Haywah
sedang bermajlis, ya sedang menyampaikan ilmu yang dihadiri oleh ribuan muridnya, ribuan Pak, dihadiri oleh muridnya ribuan. Tiba-tiba di depan pintu masjid ibunya berdiri, berteriak memanggil haywah, berteriak memanggil haywah. Untuk apa Pak? Hanya untuk perkara yang sangat sepele. Wahai haywah, tadi engkau belum beri makan ayam, engkau belum beri makan ayam, pulang dulu kasih makan ayam, baru lanjutkan majelismu. Apa yang dilakukan oleh haywah? Malu haywah Pak? Tidak. Haywah taati ibunya. Ya, haywah taati ibunya. Ya, lalu ia tinggalkan majelisnya, dia berikan makan ayam. Karena dia tahu kalau dia mengatakan pada saat itu, dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau orang tua kita, ayah kita, ibu kita meminta kita untuk mengunjunginya, ia meminta sesuatu dari kita dan kita sanggup untuk melakukannya, ya, dan kita sedang dalam keadaan kesibukan kerja kita, maka dahulukan keinginan mereka. Dahulukan keinginan mereka, karena ketika kita mendahulukan keinginan mereka, kita sedang melakukan bakti dan kita sedang menyambung silaturahim yang sangat mulia, yang tadi Nabi janjikan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqih, siapa yang ingin Allah bentangkan rezekinya. Ya, bentangkan di sini maksudnya kata para ulama adalah Allah betul-betul tambah jumlahnya. Allah tambah jumlahnya Pak. Allah tambah dan Allah berkahi. Ya, dan Allah berkahi. Wa yunsa'alahu fi atharih, dan siapa yang ingin Allah tambahkan umurnya. Di sini para ulama juga mengatakan tambahkan umurnya, betul-betul ditambah usianya. Bukankah kita rezeki kita, ajal kita telah ditentukan oleh Allah? Ya, takdirnya, ketentuannya ketika kita berada di rahim kita, bahkan ketika sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu Allah telah catat takdir semua makhluk di Lauhul Mahfuz. Kok bisa berubah? Kok bisa berubah? Takdir di Lauhul Mahfuz adalah takdir yang tidak pernah berubah. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang tahu bagaimana takdir, ketentuan Allah terhadap makhluk-makhluk tadi yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang berubah adalah takdir yang Allah berikan di catatan malaikat. Maka Allah katakan kepada malaikat, ya, seandainya fulan ketika dia tidak menyambung silaturahim, umurnya sekian. Kalau dia menyambung silaturahim, tambah sekian. Dan kedua-duanya takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bertentangan. Dan mana di antara keduanya takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, wallahu a'lam. Dan Allah Maha tahu apakah si hamba tadi menyambung silaturahim atau tidak. Allah Maha tahu. Bahkan jauh sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah catat itu semua di Lauhul Mahfuz. Maka tinggal kita yakin atau tidak dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Betul-betul Allah tambah, kata para ulama. Artinya seandainya ketika dia tidak menyambung silaturahim umurnya misalkan 30 tahun. Tapi ketika dia menyambung silaturahim umurnya ditambah jadi 50 tahun. Ya, ketika dia tidak rajin silaturahim, tidak pernah mengunjungi kerabatnya, tidak pernah memaafkan kerabatnya, tidak pernah membantu mereka, ya, tidak pernah menanyakan keadaan mereka, tidak pernah berinfak kepada mereka, bisa jadi umurnya tadi hanya sekitar 40 tahun. Tapi ketika dia bersilaturahim, ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi, dia maafkan kesalahan kerabatnya tadi, dia kunjungi, ya, maka bisa jadi umurnya Allah tambahkan lebih dari itu. Dan berapanya wallahu alam, tidak urusan kita menghitung-hitungnya, karena tidak ada yang tahu ya pasti berapa umur yang Allah berikan kepadanya. Tapi ini janji Allah yang pasti kepada kita ketika kita menyambung silaturahim,
Allah berkahi harta kita, Allah tambahkan umur kita, dan itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Kita mencari keberkahan harta, kita mencari keberkahan umur kita. Ya, salah satu solusinya apa? Silatul arham. Ya, banyak yang menyangka silaturahim itu, ya, dan itu kejadian di masyarakat kita. Silaturahim itu, ya, ketika dia kunjungi saya, baru saya kunjungi dia. Nah, ini biasa-biasanya Pak, ya, para paman, para bibi. Ya, mereka tidak akan mau kunjungi dulu ponakan mereka sebelum ponakan mereka mengunjungi mereka, atau bahkan mereka sama sekali tidak mau mengunjungi ponakan mereka. Itu keliru. Memang adabnya yang muda mengunjungi yang tua, tapi tidak salah juga yang tua mengunjungi yang muda. Bahkan itu silaturahim yang tadi dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysat as-silah ya bil mukafi'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim itu bukan dengan cara saling giveaway. Artinya Pak, ketika dikunjungi baru mengunjungi, ketika diberi baru memberi. Ya, ada take and give-nya gitu orang. Ada yang dia dapatkan baru setelah itu dia berikan. Bukan seperti itu kata Nabi. Akan tapi silaturahim, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas silah alladhi idza quti'at ya rahimuh wa salaha. Idza quti'a rahimuh wa salaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bukanlah silaturahim ketika dia dikunjungi baru dia mengunjungi. Ketika dia dimaafkan baru dia memaafkan. Ketika dia diberi baru dia memberi. Bukan itu kata Nabi. Kan Nabi silaturahim itu ketika orang memutuskan silaturahim dengannya, ketika dia tidak dikunjungi, ketika dia tidak dimaafkan, ketika dia tidak diberikan, maka dia yang memberi, dia yang menyambungnya setelah kerabatnya tadi memutusnya, dia yang menyambungnya, dia yang mengunjunginya, walaupun dia seorang paman, walaupun dia seorang bibi, walaupun dia seorang kakak, walaupun dia seorang abang. Ya, ini mentang-mentang dia abang, mentang-mentang dia kakak, mentang-mentang dia paman, mentang-mentang dia bibi tadi, ketika terjadi cekcok tadi, ketika terjadi kesalahpahaman tadi, ya, dia tidak mau memaafkan sampai ponakannya mengunjunginya. Ya, sampai keponakannya meminta maaf kepadanya baru dia maafkan. Bukan seperti ini berkeluarga itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkeluarga tadi, ya, hendaklah kita maafkan mereka. Ya, jangan tunggu kita diberikan kebaikan kepada kita baru kita berbuat baik kepada mereka. Ya, bahkan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak akan sempurna kebaikan kalian kata Allah sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talhah memberikan perusahaannya Pak. Kalau bahasa kita perusahaan hari ini Pak, walaupun pada saat itu kebun, karena kebun di masa itu adalah perusahaan yang menghasilkan uang. Itu perusahaan mereka, itu bisnis mereka dahulu. Maka Abu Talhah radhiyallahu taala anhu berikan kebunnya ini yang merupakan salah satu perusahaan yang paling dia cintai pada saat itu, yang berisi 600 batang Pak. Ya, 600 batang kurma Bayruha. Dia berikan itu, lalu dia datang kepada Nabi, dia katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah kebunku yang namanya Bayruha, yang di dalamnya ada 600 batang pohon kurma yang menghasilkan buah yang sangat lebat. Aku jadikan ini di jalan Allah. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in bakhin. Nabi mengatakan, luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Sedekah yang luar biasa, infak yang luar biasa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wakaf yang luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Ini ara an taj'alaha lil aqarib. Akan tapi aku melihat yang terbaik engkau bagi-bagikan ini kepada kerabatmu.
engkau bagi-bagikan kepada kerabatmu. Itu sedekah yang terbaik adalah sedekah yang kita berikan kepada kerabat kita. Dah hisab, maka kita cukupkan sejenak dengan memandangkan azan Isya. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund, kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat, kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Ya, maka telah kita sebutkan tentang kewajiban dan keutamaan daripada silaturahim. Maka berikutnya adalah ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim ini. Maka apa ancamannya? Ancamannya tidak main-main Bapak Ibu.
Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Tidak masuk surga, kata Nabi. Artinya diancam tidak masuk surga. Ya, diancam, diazab di neraka dahulu. Ya, sebelum ia masuk surga, ya, sebelum Allah berkenan memaafkan dosa-dosanya, ya, maka orang-orang yang memutuskan silaturahimnya, yang tidak lagi bertegur sapa dengan kakaknya, tidak lagi mengunjungi adiknya, tidak lagi mau tahu tentang kabar paman dan bibinya, ya, tidak mau memaafkan kesalahan karib kerabatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang memutuskan silaturahim ini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Artinya diancam dia dengan masuk neraka. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya memutuskan silaturahim adalah dosa besar. Adalah dosa besar, bukan dosa yang ringan. Karena ancamannya tidak masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yudkhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa ya yang lebih pantas untuk Allah dahulukan hukumannya di dunia bersamaan dengan Allah simpan ya untuknya di akhirat daripada dosa pelacur wa qati'atir rahim, ya, dan dosa orang yang memutuskan silaturahim. Nabi sandingkan dosa memutuskan silaturahim dengan dosa pelacur. Ya, wal'iyazubillah. Menunjukkan ini dosa besar. Yang tadi kata Nabi, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk Allah dahulukan hukumannya di dunia. Allah dahulukan hukumannya di dunia. Ya, sebelum Allah menghukumnya di akhirat. Siapa mereka? Itu para pelacur, para pezina, ya, dan juga orang-orang yang memutuskan silaturahim mereka. Ini menunjukkan bukan perkara yang enteng, Bapak Ibu. Ya, bukan perkara yang mudah untuk memutuskan hubungan kerabat kita dengan orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita. Maka mulai saat ini Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi radhiyallahu taala an, ta'allamu ansabakum, pelajari nasab kita. Siapa ayah kita, lalu siapa keluarga ayah kita, ya, siapa kakaknya, siapa abangnya, siapa adiknya, ibu kita, siapa abangnya, siapa kakaknya, siapa adiknya. Kalau dia punya saudara seayah, siapa saudara seayahnya. Kalau mereka punya saudara seibu, siapa saudara seibu mereka. Lalu ke atas kakek, nenek kita, lalu siapa-siapa saja anak-anak daripada kakek dan nenek kita, ya, siapa cucu-cucunya yang lain selain kita, ya, anak-anak kita, ya, anak daripada anak-anak kita, saudara kita, ya, abang kita, kakak kita, adik kita, dan anak-anak mereka itulah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita, hubungan nasab dengan kita, baik mereka mewarisi kita atau tidak, baik mereka mahram kita atau tidak. Ya, wallahu alam. Mungkin sampai di sini dulu Pak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat. Enggak pakai pertanyaan kan, Pak? Ada, Pak? Oh, istilah untuk yang bukan selain kerabat kita. Ya, kalau menyambung hubungan, mengunjungi, menanyakan kabar tadi dan seterusnya seperti dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, kalau itu dilakukan kepada kerabat-kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, itu namanya silaturahim, ya, atau silaturahmi bahasa kita. Ya, silaturahmi itu sama. Silaturahmi itu bahasa kita ya, silaturahmi. Bahasa Arabnya silaturahim. Ya, itu udah bahasa Arab juga, Pak. Silaturahmi bahasa Arab juga, cuma pengucapannya kurang pas gitu.
Tapi karena itu pengucapan kita sehari-hari tidak masalah. Ya kita ucapkan silaturahmi tidak masalah. Adapun kepada teman-teman kerabat itu hanya mengunjungi biasa saja, bukan silaturahmi. Ya, kalaupun kita menggunakan bahasanya silaturahmi, tapi bukan silaturahmi yang mendapatkan ganjaran oleh Allah dan Nabi tadi. Ya, yang mendapatkan ganjaran, tidak ada masalah dalam istilah sebenarnya. Ya kaum muslimin, kaum muslimat, tapi kita harus paham istilah yang benarnya apa. Ya silaturahmi yang hadis Nabi menyebutkan tadi, umurnya dipanjangkan, rezekinya diberkahi, itu apa? Itu menyambung hubungan dengan orang yang memiliki hubungan nasab, bukan mengunjungi teman-teman. Saya mau rezeki berkah, kunjungilah kawan lama dulu. Enggak Pak, itu enggak ada hubungannya dengan hadis tadi. Ya kalau dia mengunjungi teman, menanyakan kabar kemarin, itu baik. Itu ukhuwah. Itu tadi ukhuwah tadi, dia menyambung ukhuwahnya. Ya persaudaraannya sesama muslim, tapi bukan silaturahim yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang oleh Allah tadi dalam surat Ar-Ra'd, yaitu alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Itu surat Ar-Ra'd ayat 21. Ya maka silaturahim yang dimaksudkan oleh Allah, silaturahim yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, yaitu kita menyambung hubungan dengan orang yang memiliki nasab dengan kita. Yang memiliki nasab dengan kita. Coba Pak. Ada lagi Pak? Saudara perempuan, kerabat kerabat istri kita. Baik. Yang pertama, ketika kita punya kerabat tadi, ya yang perempuan, lalu dia sudah bersuami, lalu kita berikan sedekah tadi atau infak tadi kepada suaminya, apakah itu menyalahi? Ya, tidak menyalahi. Itu pada apabila ketika dia sudah bersuami lalu kita berikan kepada suaminya dengan harapan suaminya tadi menafkahi anak dan istrinya, maka itu tidak mengapa. Itu termasuk silaturahim tadi dengan kita sampaikan kepada suaminya, ya supaya, dan itu juga menghindari salah paham dari suaminya juga Pak. Ya bisa juga kalau mana tahu kalau kita langsung berikan kepada kerabat perempuan kita tadi, tersinggung suaminya, ya menyangka nanti suaminya bersuuzon kalau selama ini tidak menafkahi kerabatnya tadi. Ya maka kalau kita berikan kepada istrinya juga tidak, kepada suaminya tadi tidak masalah. Atau kita berikan kepada istrinya tadi yang merupakan kerabat kita perempuan tadi secara diam-diam, itu juga tidak masalah. Intinya jangan sampai memberinya kita tadi membuat tersinggung suaminya. Ia membuat suaminya tersinggung. Ya maka yang kedua, bagaimana kalau istri kita juga ingin menyambung silaturahim dengan kerabatnya? Ya maka kita juga tidak boleh egois. Kita jangan, ya misalkan di hari Lebaran kita hanya bisa saling berkunjung itu hanya di hari Lebaran misalkan, dikarenakan kesibukan tadi, dikarenakan mungkin aktivitas yang luar biasa padat tadi, sehingga untuk betul-betul mengunjungi karena jaraknya beda kota gitu kan Pak. Ya biasa karena beda kota. Kalau dalam kota rasanya tidak ada
alasan untuk tidak mengunjungi kecuali hanya hari raya. Karena dalam kota itu janganlah kita mengunjungi kerabat kita tadi hanya hari raya saja. Kunjungi mereka di hari-hari kita libur mingguan tadi, atau libur ada dalam sebulan atau sekali 2 bulan. Jangan tunggu hari raya baru mengunjungi mereka. Namun karena beda kota, ya bahkan beda provinsi, kita mungkin hanya bisa mengunjunginya sekali setahun atau bahkan beberapa kali dalam sekian tahun. Ya maka tentu kita sebagai suami istri saling membagi juga. Ya misalkan hari ini kita bersilaturahim, menyambung hubungan rahim kita tadi dengan kerabat kita dengan mengunjunginya. Tahun ini jatah kita, tahun depan jatah istri kita. Maka yang tahun ini jatah kita, maka istri kita harus tetap menyambung silaturahimnya dengan mungkin menelpon, ya menanyakan kabar melalui media-media sosial hari ini dan seterusnya, melalui video call. Karena media hari ini telah sangat canggih, maka tidak ada alasan untuk tidak menyambung silaturahim tadi, Pak. Ya maka silaturahim yang paling mulia mengunjungi. Ketika tidak sempat untuk mengunjungi, kata Imam Ibnu Abidin rahimahullahu taala, tidak sempat untuk mengunjungi, ya maka minimal tanyakan kabar mereka dengan telepon. Ya kalau hari zaman itu dengan surat, hari ini dengan telepon, dengan media-media sosial yang lainnya. Yang penting jangan pernah sampai terputus, jangan pernah sampai kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Tiba-tiba telah terdengar kabar mereka telah meninggal. Ya, tiba-tiba telah dengar kabar mereka sudah meninggal. Ini tentu tidak baik. Ya Allah alam, karena waktu Isya telah masuk. Kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.